Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanel Crypto. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin beberapa koin dan lumayan lah ya. Meskipun ada yang warna merah, tapi Bitcoinnya masih lumayan di atas 82.000, 83.000, bahkan sentuh 84 ribuan ya. Begitu juga dengan beberapa koin ada yang dominan hari ini warnanya kencang banget ya. Seperti EOS hari ini di atas 30% dan ada Tron yang lagi ada event, lagi dirayu-rayu sama CEO-nya yang sering banget nge-tweet tentang Tron. Hari ini juga lumayan naik pemompanya, dan begitu juga beberapa altcoin cenderung ada yang dominan warna hijau gitu ya. Karena kita lihat chart dari Bitcoin, jika kita lihat menggunakan time frame bulanan, Bitcoin di sini garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Di ini kita perhatikan setelah halving Bitcoin yang kedua yaitu tahun 2016, yang mana puncak tertinggi terjadi setelah halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelah terjadinya halving Bitcoin. Nah, ini kita lihat di halving Bitcoin di tahun 2016 terjadi, kemudian puncak tertinggi itu tahun selanjutnya, tahun 2017-nya, bahkan itu di bulan Desember tahun 2017. Nah, kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga yaitu tahun 2020. Lagi-lagi puncak tertingginya itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, bahkan itu antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Berarti kan dominan akhir di kuartal ketiga atau kuartal keempat ya, tahun setelah 1 tahun setelah halving Bitcoin. Nah, kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin, tahun 2024. Nah, chartnya dominan mirip banget. Jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan Bitcoin di atas 150.000 dolar. Apakah terjadi di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2025 ini sama seperti halving Bitcoin sebelum-sebelumnya? Oke, kita lihat aja. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen bearish gitu ya. Jangan FOMO-nya ketika bullish. Kalau manfaatkan lagi bearish cuannya maksimal. Tapi kalau beli lagi FOMO-nya bullish gitu ya, aduh kayaknya bukannya untung malah nyangkut ya. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun keempat saya pakai Bitget. Enak aja pakai Bitget, kenapa? Karena tracknya 0%. Kemudian untuk store atau withdrawal juga bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ya tanpa biaya juga. Kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Picoin, kemudian Bitcoin sendiri, ada Ethereum, ada Cardano, ada Ripple, ada PP, ada Shiba, dan banyak lagi beberapa altcoin ataupun memcoin ataupun airdrop bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan di Bitget di saat market lagi bearish aja, apalagi lagi bullish ya, itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen. Banyak banget gitu ya beberapa altcoin atau memcoin yang baru-baru. Bahkan seperti Bitcoin aja QYB-nya yang pertama selain OKX ada juga di Bitget dan beberapa cek ya. Makanya idaman bagi beberapa altcoin ataupun memcoin ataupun airdrop buat launch pool-nya secara langsung itu pasti di Bitget aja gitu ya. Dan enaknya kenapa? Pakai Bitget ini nggak ada maintenance ya. Biasanya kalau saya pakai exchange lain tuh tiba-tiba malah gangguan pemeliharaan dan lain sebagainya, sehingga ketika lagi bullish marketnya kita pengen take profit malah tertunda. Di Bitget saya belum pernah ngerasain hal itu sih, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tidak di Bitget juga. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terbaru tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat juga di sini, nah Tron founder atau penemu atau pendiri dari Tron, si Justin Sun, mereka baru saja melakukan stake 100 juta dolar di dalam bentuk ETH atau koin Ethereum dan mendapatkan hasil hingga 3 juta dolar passive income-nya. Jadi wah, luar biasa banget ya. Tidak hanya itu juga BlackRock. Nah, di saat momen lagi bearish atau lagi konsolidasi, Bitcoin masih di antara 80.000, 81 atau 78.000 menuju 84.000. Nah, mereka melakukan entry bahkan nggak tanggung-tanggung. Mereka belinya di saat momen tersebut 40 juta dolar. Mereka beli ya, 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar, berarti 40 juta dolar ya. Gila, dikalikan aja sih ya. Artinya apa? Mereka memanfaatkan momen sebelum terjadi pemompaan yang lagi gitu ya buat harga Bitcoin dan beberapa altcoin. Nah, kita lihat ada hasil FOMC yang bakal diumumkan kayaknya hari ini ya. Hari ini mungkin nanti malam. Kita lihat apakah bakal atau bakal bearish. Kita lihat aja ya. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Wah, ini banyak banget nih yang minta, bang tolong update terbaru dong dari Pi. Gimana kok nggak bahas-bahas lagi? Oke, kita bahas nih. Kalau kita lihat harganya hari ini terjadi penurunan yang cukup lumayan panjang penurunannya ya. Dari tertingginya di bulan Februari kemarin, tanggal 26 Februari hingga hampir 3 dolaran, dan saat ini turun hingga 1 dolaran, 1,1 atau satu terendah 1,08 dolar ya, nggak tersentuh di bawah 1 dolar tapi masih oke di atas 1 dolar.
Tapi kita lihat volume perdagangan mereka di saat momen bearish ini dimanfaatkan, mereka melakukan entry, bahkan volume perdagangan mereka lebih dari 729 juta dolar. Range-nya itu naik hingga 105%. Saya berbicara fakta aja lah ya, jangan halu-haluan. Nah, ini kita lihat dari P harganya itu sudah fix adalah 1,13 dolar. Jadi setelah selesai pada tanggal 14 Maret mereka membuka secara keseluruhan pada tanggal 14 Maret kemarin, yang banyak yang berandai dengan harga GCP yang bakal mereka luncurkan lagi, ya enggak lah, karena mereka kan sudah luncur sejak tanggal 20 Februari kalau nggak salah ya, dengan harga standnya dari awal 0, berapa dolar ya, kemudian naik hingga 2,98 atau hampir 3 dolar ya. Jadi itu adalah harga fixnya. Nah, tapi kalau memang diharapkan dengan harga GCV yang banyak benar beredar ya, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi nggak tahu kapan, karena butuh waktu yang cukup lama banget. Karena kalau kita lihat supply-nya itu kurang lebih masih cukup lumayan banyak ya di sini. Dan kita lihat, saya membicarakan tentang beberapa informasi yang valid atau fakta ya, berdasarkan dari informasi yang diambil dari officialnya, jadi dari akun Twitter resmi ataupun media sosial yang resmi ya. Kalian bisa cek aja di Vcore Team ya, @Vcore Team di Twitter. Ini saya ambil secara resminya ya. Oke, kalian bisa lihat juga ucapan Nicholas dari pendiri Pcoin sendiri dan kepala teknologinya membahas tentang lelang domain fee ya, dan termasuk utilitas tingkat platform terbaru mereka, yang mana ini menjemahkan sumber daya kolektif P menjadi utilitas di seluruh jaringan. Itu beberapa update terbaru mereka. Dan kita lihat ya, di hari P-Day kemarin ya, yang mana terjadi pada tanggal 14 Maret 2025, mereka membagikan beberapa yang perlu kalian ketahui, termasuk di hari P-Day, yaitu ada beberapa yang mereka lakukan. Ada beberapa fitur yang mereka menyertai dimulainya acara P-Fest Global, termasuk ada lelang domain P, ada periode belanja P-Fest yang mana sudah dimulai, kemudian ada perluasan aplikasi ekosistem mainnet dan perombakan UI ya, ekosistem mainnetnya. Jadi ini beberapa tentang kejelasan tentang lelang domain P yang mereka di sini beroperasi khusus dalam lingkungan Web3. Kemudian dieksekusi menggunakan teknologi blockchain dan P yang didukung oleh perhatian yang keterlibatan lebih dari 60 juta follower di seluruh dunia dari 19 juta individu identitasnya diverifikasi ya. Dan kita lihat domain P ini sudah memiliki kasus penggunaan dunia nyata yang memang lebih jelas dan menarik banget menuju atau setelah melaksanakan hari P-Day. Peningkatan dari P semakin meningkat, tapi kenapa cenderung harganya turun? Nah, kita lihat ya, mungkin ada beberapa hal yang membuat harganya turun dari P setelah hari P-Day atau P-Day kemarin, tanggal 14 Maret ya. Karena mungkin ada yang masih berspekulasi ya, dengan harga GCP yang bakal hadir di tanggal tersebut. Atau ada juga sebagian yang ingin mendapatkan profit dari apa yang sudah mereka lakukan selama beberapa tahun menjadi penambang dari P Network. Mereka ingin melakukan penjualan. Ya, mungkin dari aksi jualnya tersebut terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tapi ada juga beberapa yang masih menahannya karena terkunci hingga 2026, 2027. Dan di tahun-tahun selanjutnya mereka masih menahan. Tapi salah satu itu adalah untuk mempertahankan harga. Kalau misalkan kita menambang nih, kita punya misalkan beberapa ribu atau beberapa ratus dari Pcoin. Kemudian kita jual di saat hari pertama atau 1 minggu pertama setelah peluncuran atau open mainnetnya dari P. Ya gimana nggak bakal drop ya. Nah, mereka pinternya, mereka membagi hal tersebut. Nah, tujuannya adalah agar terhindar dari harga penurunan yang sangat signifikan. Makanya terbukti setelah mereka luncur, bukannya turun malah semakin naik kan. Ini kalian bisa perhatikan aja di sini. Ketika pada tanggal 20 Februari mereka secara resmi dibuka ya, kemudian semakin naik, bahkan 1 minggu setelahnya mereka mencapai puncak tertingginya sekitar 2,98 dolar atau hampir kurang lebih 3 dolar. Nah, mungkin didasari dengan penantian pada tanggal 14 Maret sehingga mereka menantikan harga-harga yang beredar gitu ya di GCP lah sebagainya lah. Di Twitter tuh banyak banget, bahkan ada yang melakukan tukar jual beli gitu ya dengan barang. Ini pertanyaan dia, mungkin dia bisa jual dengan harga GCP yang banyak banget, 314.159 dolar kalau nggak salah ya.
Terus ketika dia sudah jual barangnya, dia mau beli lagi dengan harga GCP yang saat ini, dia mau beli kemana? Kalau nggak kita jual P-Coinnya sendiri di exchange ya, di beberapa bursa. Karena kalian bisa lihat aja, P secara langsung di CoinMarketCap itu diperdagangkan itu hanya di beberapa checks ya, bukan secara langsung di beberapa shop. Ada juga yang mereka menerima pembayaran dalam bentuk P. Mungkin mereka sudah menerima pembayaran P-nya dalam bentuk harga yang real ya. Dengan harga real itu bisa masuk akal. Tapi kalau harga GCP ya kasihan yang ini ya gitu ya transaksinya. Nah kalau kita lihat ini beberapa checks yang sudah menerima atau QYB lah ya di dari P termasuk ada OKX, ada Bitget, ada Maxi, Get.io dan lain sebagainya. Intinya, berapapun yang kita dapatkan, misalkan kita melakukan penambangan sejak tahun 2019, 2020, 21, 22, 23, atau 2024 kemarin, atau masih baru awal tahun 2025 ketika FOMO bakal mainnet, ya disyukuri aja ya, alhamdulillah berapapun itu rezeki kita. Nah, tapi kalau ada yang masih beranggapan dan berharap harga GCP, ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Bahkan ini beberapa media dari P itu sudah menyatakan tentang harga GCP yang beredar itu agar tidak terus digembor-gemborkan gitu ya. Nah, dalam media P Network Open Mainnet, kalian bisa lihat ya, hentikan pembicaraan konspirasi yang bertele-tele. Dia mengatakan hal tersebut. Jika kalian mendukung GCP, kata dia, saya menghormatinya. Nah, namun jangan sebarkan berita yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Jadi, jawab saja ini. Apakah kalian puas dengan harga P saat ini di angka 1,14 dolar atau satuan dolar? Ya ini mau gimana pun inilah harga fix ya, harga fix dari P. Jadi harapan untuk GCP ya mudah-mudahan bakal terjadi, mudah-mudahan. Tapi mungkin butuh beberapa waktu atau mungkin ada sistem pembakaran untuk mengurangi supply karena memang ada beberapa juga yang mereka kemarin tidak menyelesaikan KYC kemudian ada yang bagaimana tokennya atau koinnya. Jadi kita lihat perkembangan dari P. Karena kalau kita lihat dari harga Bitcoin kan supply-nya 21 juta dan range-nya memang naik terus ya dari tahun ke tahun. Kalian bisa lihat ya, harga Bitcoin di tahun 2009 masih angka 0,0 dolar, kemudian 2010 0,06 dolar, 2011 $6. Nah ini kalian bisa lihat sampai dengan saat ini itu hingga 100.000 USDT di tahun 2025, bahkan 2024 90 ribuan. Ya kita lihat apakah bisa angka tersebut buat SPI ya, amin, mudah-mudahan harapannya bisa terjadi. Pertanyaannya kapan ya, nggak tahu ya, karena memang banyak banget tuh harga dengan harga GCP yang beredar saat ini. Kalau masih masuk akal, mungkin kalau tahun ini targetnya misalkan 5 dolar atau 10 dolar, ya masih oke lah. Karena kita lihat market cap mereka aja hari ini turunnya cukup lumayan di peringkat 17 yang tadinya peringkat 11, bahkan tadinya di atas 12 atau 14 miliar dolar. Kita lihat saat ini adalah di angka 7 miliaran dolar, berarti kan udah kurang lebih 2 kali lipat penurunannya terjadi terhadap P tersebut ya, bahkan ini mendekati dari Shiba Inu ya penurunan dari market cap-nya. Tapi nggak masalah, berapapun P yang kalian miliki atau kalau kalian hold untuk sampai dengan tahun selanjutnya atau mungkin tahun selanjutnya nggak tahu harga P misalkan tembus hingga 50 dolar gitu ya, 100 dolar gitu ya di tahun atau beberapa tahun kemudian, nggak ada yang tahu ya, karena nggak ada yang tahu di dalam dunia cryptocurrency, atau mungkin dalam beberapa minggu bakal turun lagi atau seperti apa, karena nggak ada yang tahu tentang hal tersebut ya. Yes, jadi nanti tanggal 21 juga mereka bakal meluncurkan ya periode pelajaran untuk Open Network Bypass. Itu pertama telah resmi dimulai dan akan berlangsung hingga Jumat tanggal 21 Maret 2025. Jadi dengan dukungan penuh konektivitas Open Network yang kini saat ini sudah aktif, jadi kunjungi dan belanja berbagai bisnis lokal yang menggunakan P. Itu langsung dari P Core Team, bukan dari yang lain-lain shopnya ya, dari tokonya. Jadi mungkin itu aja deh yang dapat sampai kepada kalian semua. Pokoknya berapapun yang kita miliki ya disyukuri, alhamdulillah ya, dari P Network atau P-Coin sendiri. Ini itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.